Anissa warga Pepelegi mantan karyawan MNC Bank gelapkan uang nasabah. Nasib naas menimpa ibu dan anak warga Surabaya bernama Erna dan Indira. Menabung investasi di bank dengan maksud mendapat keuntungan malah jadi buntung. Uang yang disetor melalui marketing bank, tidak dimasukkan malah diambil sendiri oleh oknum marketing bernama Anissa Farida Yuniarti, warga Pepelegi, Sidoarjo. Merasa ditipu, akhirnya mereka melaporkan Anissa ke Polda Jatim pada tanggal 12 Desember tahun 2019 silam, dan menerima surat tanda lapor nomor TBL 58/12/2019 Sus Jatim, tentang tindak pidana yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf A dan B, dan ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Didampingi kuasa hukumnya, Dodik Firmansyah, SH, dan Abdul Rauf AT, SH, dari Kantor Hukum D. Firmansyah Jalan Peneleh 128, Surabaya. Indira dan Erna menyampaikan ke media ini, bahwa mereka telah ditipu Anissa sebesar 1,2 miliar rupiah. Uang kita yang masuk adalah Rp. 800 juta, dan ditotal dengan cashback yang kita terima dan masukkan lagi ke bank dengan total 1,2 miliar rupiah, ujar Indira. Rabu, tanggal 17 November tahun 2021, siang. Kesempatan itu, Erna, ibunda dari Indira, menerangkan kronologi kejadian mereka telah ditipu hingga miliaran rupiah. Berawal dari tahun 2017, saya ditawari Anissa menabung di Bank MNC Jemur Sari. Dengan iming-iming dapat program bunga yang bagus. Akhirnya saya titipkan uang 100 juta rupiah ke Anissa untuk menabung. Dan saya dapat buku tabungan Bank MNC tercatat uang 100 juta rupiah, ujar Erna. Berselang beberapa lama, saya ditawari lagi, tapi dengan catatan tidak boleh membuka tabungan atas nama yang sama. Karena iming-iming dapat cashback yang besar, akhirnya saya titipkan uang itu ke Anissa atas nama anak dan saudara saya. Dan Anissa memberikan beberapa buku tabungan Bank MNC, ujar Erna. Erna menjelaskan bahwa uang mereka dalam kurun waktu 2017 hingga 2019 dititipkan ke Anissa untuk ditabung di Bank MNC dengan harapan membantu Anissa mendapatkan nasabah dan iming-iming mendapatkan cashback. Total seperti dijelaskan anak saya 800 juta rupiah, dan beberapa kali saya dikasih cashback sama Anissa, dan dengan bujuk rayunya uang cashback saya masukkan lagi ke bank melalui Anissa. Dan total semuanya 1,2 miliar rupiah, ujar Erna. Terkuaknya modus Anissa, mengambil uang nasabahnya, ketika kakak dari Erna yang juga menitipkan uang untuk ditabung di Bank MNC ke Anissa, datang ke Bank MNC Cabang Tais untuk ambil uangnya. Kakak saya kaget, ternyata uang yang tercatat di rekening yang diberi Anissa tidak sama dengan nominal di bank. Uang di buku tabungan 150 juta rupiah, ternyata di saldo bank hanya 300 ribu rupiah, ujar Erna. Dengan kejadian itu, Erna juga mengecek uang tabungannya ke Bank MNC, dan dirinya juga kaget nilai uang di buku tabungan tidak sama dengan saldo bank. Saya hubungi Anissa, dan dia bilang menyerahkan diri ke polisi, dan mengajak ketemuan di Polda. Saat di Polda dia bilang uang sudah habis, dan menyuruh saya laporkan ke polisi. Saya masih kasihan dan mencoba meminta ia mengembalikan uang saya, akan tetapi hanya janji aja yang diberikan. Akhirnya saya laporkan dia ke polisi. Dan saya dapat info bahwa Anissa sudah tidak kerja lagi di Bank MNC, ujar Erna. Di tempat yang sama, advokat Dodik Firmansyah menerangkan bahwa pihaknya akan mengawal kliennya mendapatkan keadilan. Kita akan koordinasi ke penyidik Polda Jatim, Kejaksaan, dan pihak Bank MNC. Dan meminta pihak aparat hukum untuk menahan Anissa, ujar Dodik Firmansyah. Dodik menjelaskan bahwa kliennya telah mendapat SP2HP dari pihak penyidik Polda yang menyatakan bahwa berkas kliennya sudah lengkap P21. Di Polda Anissa tidak ditahan. Saat pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan, kita minta tersangka ditahan, ujarnya. Advokat Abdul Rauf menambahkan, pihaknya berharap ada pasal tambahan yang dipakai jaksa selain pasal perbankan yang diterapkan Polda Jatim. Saya lihat ada pencucian uang di dalam modus tersangka sesuai UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU, dan juga pasal penipuan serta penggelapan. Dan saya harap jaksa juga menjerat tersangka dengan pasal itu, ujar Abdul Rauf. Terpisah, KBP. Gatot Repli Handoko, Kabid Humas Polda Jatim saat dikonfirmasi tentang perkara ini menjelaskan bahwa penyidik akan segera melakukan tahap 2, menyerahkan berkas dan tersangka ke Kejaksaan.
Sudah P21. Penyidik akan melakukan tahap 2 secepatnya, ujar Gatot. Rabu, tanggal 17 November tahun 2021, siang.